Oke saudara, selamat datang kembali di channel Rekap Komik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk saudara-saudara yang masih setia menunggu video dari kami. Jadi kali ini kita akan melanjutkan alur cerita komik Boss in School. Untuk saudara yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist channel ini atau langsung cek link yang ada di deskripsi di bawah. Mari Jo, gaskan! Mereview sedikit part sebelumnya, diceritakan kalau sekolah Seth sedang diserang oleh Midoki Ryunosuke beserta puluhan anak buahnya. Serangan itu kemudian dihadapi oleh Seth beserta Rod dan Jun yang kemudian dibantu oleh Brock dan Victor. Pertarungan utama kemudian tersaji antara Seth dan Kyle. Di penghujung pertarungan, keduanya dengan cepat berlari lurus tanpa halangan memulai pertarungan dan season 1 pun berakhir. Sungguh sangat menggantung saudara. Bagi yang jengkel dengan ending ini, mari kita nonton season 2 dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Season 2 dimulai dengan menyajikan pemandangan di SMA Yongjin dengan cuaca yang begitu cerah. Garis waktu kali ini adalah 2 tahun setelah pertarungan Seth dan Kyle. Dari kejauhan, nampak ratusan murid baru sedang berbaris dengan rapi. Mereka semua menghadap podium yang ditempati oleh kepala sekolah. Untuk menyambut para murid baru, kepala sekolah dengan bangga mengatakan, "Kami ucapkan selamat datang, murid baru SMA Atletik Yongjin." Nampak juga banner ucapan selamat datang dipasang di depan podium sekolah. Hal ini memberikan kesan yang sangat baik dirasakan oleh para murid baru. Di atas podium terlihat kepala sekolah yang sedang memberikan arahan, dan di belakangnya nampak para guru dengan latar belakang masing-masing. Ada bu guru berambut pirang dan pak guru yang berjubah lengkap dengan tongkat, serta hanya duduk saja. Berbeda dengan sikap para guru lainnya yang tegak berdiri. Kepala sekolah dengan ceria kemudian lanjut berkata, "Kami harap kalian bisa hidup sesuai dengan harapan dan mimpi kalian di sekolah ini." Sementara itu di dalam kelas terlihat para siswa yang sedang bercakap. Mereka nampak sedang menonton sesuatu di handphone mereka. Banyak murid yang berkumpul di satu meja lalu menonton video dari handphone mereka bersama-sama. Seseorang dari mereka berkata, "Hei, apa kalian sudah melihat ini?" Teman-teman yang lain akhirnya semakin banyak bergabung menonton dengan mereka. Si pemilik handphone kemudian berkata kepada murid lainnya, "Ini video legendaris sekolah." Temannya yang berada di belakang dan ikut menonton lalu bertanya, "Apa itu? Itu video apa?" Kemudian kita diperlihatkan dengan jelas pada layar HP siswa itu, ternyata mereka sedang menonton video pertarungan Seth dan Kyle. Dalam video itu, nampak pukulan tinju Seth akhirnya mengenai wajah Kyle yang selama pertarungan keduanya, Kyle begitu cepat sehingga tidak pernah terkena serangan dari Seth. Juga diperlihatkan pipi Seth yang masih mengalirkan darah yang cukup banyak, ditambah dengan luka pada bagian perut yang sepertinya akibat irisan pisau milik Kyle. Nampak jelas luka itu cukup parah merobek baju dan perut dari Seth. Darah akhirnya terpancar deras dari perutnya. Kemudian, meskipun sudah sama-sama terluka, kecepatan pertarungan keduanya masih begitu hebat. Para murid yang menonton video, mereka terus berkata, "Wow, tidak mungkin. Wah, hebat sekali." Ada juga murid yang cukup skeptis dengan video itu dan berkomentar, "Persetan, mereka pasti hanya sedang berakting. Cuma bohong itu." Mendengar perkataan temannya, salah satu murid coba meyakinkan dengan berkata, "Bodoh, ini 100% asli. Payah gue ini." Lalu dalam video masih memperlihatkan Kyle menerima pukulan keras dari Seth yang membuat wajahnya nampak penyet seperti ayam geprek. Tidak diam saja, Kyle melakukan serangan balik dengan sebuah tendangan keras yang nampak menghempas wajah Seth dengan begitu keras. Para murid yang masih menyaksikan video itu masih berkomentar, "Apa? Mana mungkin? Oh, jagonya nih orangnya." Ada juga yang berkata, 200 lawan 1 ini bos, senggol dong." Si pemilik handphone kemudian memberikan info tambahan kepada temannya dengan berkata, 2 tahun yang lalu, dia adalah bos sekolah ini yang menantang Yakuza Jepang. Dari belakang salah satu temannya ikut mendukung info itu dengan berkata, "Ya benar, dia adalah yang terhebat." Si murid skeptis dengan guntingan tempurung itu menyela mereka dengan berkata, "Kau benar-benar bodoh. Ini hanyalah..." Belum juga selesai menyanggah, tiba-tiba seseorang membuka pintu kelas dengan cukup keras sehingga membuat para siswa cukup kaget. Para siswa yang kaget itu kemudian menengok ke arah pintu lalu melihat seseorang yang menatap tajam ke arah mereka.
Orang itu lalu berkata, kalian sebaiknya menonton video itu. Sesudah si botak berkata demikian, dia masih berdiri di depan pintu, sehingga menghalangi jalan masuk ke dalam kelas. Tiba-tiba seseorang di belakangnya dengan dingin berkata, bisakah kau menyingkir? Mendengar seseorang berkata kurang sopan kepadanya, si botak dibuat bertanya dan heran. Hal itu memicu kemarahannya dan dengan nada tinggi dia berbalik kemudian berkata, apa katamu? Si orang dingin itu menatap si botak lalu berkata, ku bilang menyingkir. Nah, orang baru ini berperawakan tinggi, atletis, good looking, dan beraura begitu dingin, sedingin sikapnya. Kembali lagi ke si botak. Nah, si botak yang mendengar perkataan orang tadi kemudian semakin terpancing emosinya. Dengan sedikit menahan diri, dia berkata, kau benar-benar ingin mati hari ini? Hah? Si dingin sepertinya juga terpancing emosinya. Dia pun semakin menatap ke arah si botak. Saat situasi semakin memanas, tiba-tiba sebuah langkah kaki mengagetkan mereka. Langkah kaki yang ternyata berasal dari seorang murid perempuan yang begitu cantik. Dia menatap dengan tatapan yang terlihat kosong. Murid perempuan itu juga membawa sesuatu yang digendong di bahu kanannya. Benda itu nampak cukup panjang, namun kita belum tahu dengan pasti itu benda apa. Kemudian murid perempuan itu melangkah mendekati si botak dan si dingin lalu berkata kepada mereka, menyingkir. Keduanya yang mendengar perkataan itu kemudian kaget dan melotot kepadanya. Si botak yang marah kemudian membentak, jalang sialan, siapa kau memangnya? Berani sekali memerintah. Bentakan itu diikuti sebuah serangan dengan tinjunya ke arah si murid perempuan itu. Melihat sebuah serangan yang mengarah kepadanya, si murid perempuan kemudian dengan cepat mengambil benda yang dibawanya itu. Lalu sebuah pukulan justru dilepaskan si dingin ke arah si botak yang benar-benar tidak menyangka akan mendapatkan serangan itu. Nampak dari ekspresi wajahnya menahan rasa sakit akibat pukulan-pukulan yang menghantamnya. Kemudian murid perempuan itu menghalau pukulan si dingin yang sedang mengarah ke wajah botak dengan menggunakan benda yang tadi dibawanya. Wah, muka si botak akhirnya benjol. Sangat, tapi lembek juga balik. Mau menangis lagi, bencong tentu. Oke. Kembali lagi ke dalam kelas. Nampak para siswa masih menonton video pertarungan Seth dan Kyle. Dalam video diperlihatkan Seth sedang berteriak ke arah Kyle yang tiba-tiba sebuah pisau dilemparkan dari belakang melewati wajah sebelah kirinya. Pisau itu ternyata dilemparkan oleh Jun. Wih, astaga. Belum juga kita ketahui kemana arah pisau itu dilemparkan, kita justru diperlihatkan salah satu karakter favorit kita mendekam di penjara. Ya, Jun masuk penjara. Sedih sekali saudara. Terlihat Jun melamun saja di kamar selnya, sedang memandangi jendela jeruji yang dilewati sedikit cahaya. 2 tahun kemudian, tepatnya pada saat para murid sedang menonton video pertarungan itu, Jun akhirnya keluar dari dalam penjara. Nampak dia berjalan meninggalkan gerbang penjara yang nampak begitu megah. Selang beberapa saat, Jun menarik napas panjang, menikmati kebebasannya. Lalu dari arah kirinya, tiba-tiba sebuah mobil membunyikan klakson. Pip, 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 pip. Jun dengan sedikit tersenyum menengok ke arah mobil, kemudian dia berjalan mendekati mobil itu. Saat sudah berada di dekat mobil, pintu depan terbuka dan terlihat Jun sedikit kaget melihat orang yang keluar dari mobil. Seseorang yang berperawakan tinggi dan memiliki aura yang begitu misterius tersenyum memandangi Jun. Lalu Jun segera menunduk dan memberi hormat serta berkata, "Bos, terima kasih sudah kemari." Sang bos tersenyum lalu menjawabnya, "Selamat datang kembali." Jun lagi berkata kepadanya, "Ini bukan apa-apa, terima kasih untukmu." Melihat sikap baik Jun, sang bos yang begitu misterius itu bertanya, "Apa kau masih mau pergi ke sekolah?" Kembali lagi ke sekolah atletik Yongjin. Nampak seseorang sedang berjalan ke arah sekolah. Sesampainya di depan, dia berkata, jadi ini SMA Yongjin." Orang itu lalu masuk ke halaman sekolah dan lanjut berjalan ke dalam gedung. Kita masih belum diperlihatkan wajah orang itu, tetapi dari perawakannya yang tinggi dan atletis, sepertinya dia berwajah sangar. Selanjutnya, kita masih melihat dia yang masih saja menyusuri lingkungan sekolah sendirian. Lalu dia kemudian berhenti dan berkata,
sekolah. Kemudian dia pun berbalik dan minta tolong Pe imut. Jo, dia punya muka ini kasihan lebih imut daripada senyum si mantap penakluk hati. Serius gila. Nah, saat berbalik dia berkata, sekolah terdengar menyenangkan. Kita kemudian dibawa untuk menyaksikan pemandangan gunung yang begitu indah, dihiasi hari yang cerah. Nampak burung sedang bertengger di sebuah dahan pohon dan akhirnya terbang. Burung itu sepertinya ingin menunjukkan kepada kita dua bangunan di dalam hutan tempat Ibu Set dulu berlatih. Lalu kita dibawa masuk ke dalam bangunan itu. Nampak sang guru yang berjenggot panjang sedang bersemedi. Selang beberapa saat, sang guru berteriak, "Jin!" Jin merupakan bocah yang dulu sempat muncul saat Ibu Set dan Akira datang ke perguruan mereka. Lanjut lagi saudara. Nampak Jin yang sedang tidur menghadap pengapian tempat mereka memasak. Jin yang masih tertidur itu akhirnya kaget saat sang guru memanggilnya dengan keras. "Jin, Kwon!" Mati, nama lengkap dipanggil. Bongong-bongong lagi ke situ. Nah, mendengar nama lengkapnya dipanggil, Jin akhirnya terbangun. Dia dengan sedikit sadar merespon, "Hah?" Kemudian lagi-lagi sang guru memanggilnya dengan keras, "Jin!" Jin dengan kesal buru-buru menghadap sang guru dan berkata, Ya, ada apa?" Dalam hatinya pasti bilang, "Oh, no, orang tua tiada betul sabar ya." Jin pun sampai di ruangan. Dia kemudian berdiri saja di belakang sang guru yang masih duduk bersemedi. Sampai beberapa saat sang guru belum memberikan arahan ataupun perintah kepada Jin. Padahal sedari tadi dia memanggil tanpa sabar. Memang orang tua Nah, Jin yang berdiri saja di belakang langsung tertidur pulas. Padahal masih dalam posisi sedang berdiri. Kemudian sang guru akhirnya berdiri lalu berbalik dan melihat Jin yang nampak tidur dengan santainya. Lalu sang guru tanpa ragu langsung menghantam kepala Jin dengan menggunakan kayu entah dari mana. Jin yang dipukul pada saat tertidur itu langsung terbangun kesakitan dan berkata, "Anjir, untuk apa saya dipukul?" Memang benjol kok. Sang guru dengan santai menjawab, menghilangkan kesal. Sialan. Mendengar perkataan gurunya membuat Jin begitu kesal. Tetapi apa dayanya, dia tidak mampu melawan sang guru. Kemudian tidak hanya di kepala, gurunya lagi-lagi memukulnya berkali-kali sambil berkata, sialan. Sudah memukul Jin, sang guru akhirnya tertawa puas. Memang agak lain nih kakek yang satu ini saudara. Jin yang mencoba melakukan pembelaan, dia berkata kepada gurunya, "Kenapa? Aku sudah memotong kayu. Aku sudah membawa air." Lalu dengan kesal dan melotot, dia lanjut berkata, "Kenapa kau menghukumku? Padahal aku sudah melakukan semua tugasku." Gurunya lalu menghentikan keluhannya dengan mengangkat tangan dan menatapnya dengan begitu tajam. Kemudian berkata, "Kemasi barangmu." Mendengar itu membuat Jin terkejut. Dia hanya berkata, "Hah?" Lalu gurunya kembali mengulang perintahnya, "Berkemas ku bilang." Jin begitu heran karena perkataan gurunya. Dia bertanya dengan rasa sedih, "Apa maksudmu? Apa kau mengusirku?" Gurunya tidak menjawab pertanyaan itu, tapi balik bertanya, "Kapan kau masuk SMP?" Mendengar perkataan itu membuat Jin kaget dan mencoba mengingat. Akhirnya dia menjawab gurunya, "Itu sudah lebih dari 2 tahun yang lalu kurasa." Sang guru lagi berkata, "Kau setidaknya harus lulus SMA." Jin yang mendengar perkataan gurunya nampak bingung. Akhirnya dia bertanya lagi, "Apa maksud kata-katamu itu?" Menjawab pertanyaan Jin, gurunya berkata, "Ini bukan tentang mengambil ujian SMA, tapi ini tentang pergi ke sekolah." Jin pun hanya bisa melongok pada akhirnya. Nah, kamu sadar sudah toh kalau orang imut yang tadi jalan-jalan di lingkungan sekolah itu ternyata Jin ini sudah. Lihat bebek di pemuka ya. Lihat bebek. Ke sekolah di biji matamu tuh. Lihat bebek. Dan kita diperlihatkan ke sebuah pusat perkantoran di dalam kota. Nampak Jin sudah berada di sana dan sedang melongok memperhatikan gedung-gedung tinggi. Di sini saudara, kelihatan tolare sekali ini orangnya. Memang orang dari gunung memang. Saat sedang berada di persimpangan jalan, Jin nampak begitu antusias sehingga menarik perhatian orang lain yang sedang berada di sekitarnya. Selanjutnya, Jin akhirnya sampai di SMA Atletik Yongjin. Nampak dengan wajah imutnya, dia begitu senang dengan kondisi di sekitar sekolah itu.
Kemudian setelah tadi sudah kita ceritakan kalau Jin berkeliling lingkungan sekolah, dia akhirnya menuju ke kelas 15 yang sepertinya menjadi tempat belajarnya. Di dalam kelas, seorang guru sedang memperkenalkan diri. Aku wali kelas kalian. Namaku George. Oh, senang bertemu kalian. Pak Guru George nampak seperti guru yang ramah. Dia memiliki wajah yang oval lengkap dengan kacamata. Di depan murid-murid baru, Pak George kemudian melanjutkan perkataannya. Seperti yang kalian tahu, sekolah kita telah dibuat menjadi SMA atletik. Aku dengar beberapa siswa atletik berada di kelas kita. Bisakah siswa itu mengangkat tangannya? Mendengar perkataan Pak George, terlihat beberapa murid mengangkat tangan mereka. Murid yang mengangkat tangan adalah... kita belum tahu nama-nama mereka nih, jadi kita pakai inisial dulu ya. Pertama, si dingin yang tadi menghajar botak, si gendut, dan murid perempuan yang tadi melerai pemukulan terhadap si botak. Mereka bertiga adalah siswa atletik dari kelas 15. Selanjutnya, Pak George berpesan kepada mereka. Aku tahu olahraga mungkin penting untuk kalian, tapi kalian tetap harus mengikuti. Belum juga selesai berbicara, fokus Pak George teralihkan oleh seseorang yang pelan-pelan membuka pintu kelas. Perlahan orang itu mengintip, dan dia adalah, tebak, Jin Kwon yang tadi itu ya. Pak George yang heran kemudian bertanya, siapa kau? Jin dengan wajah imutnya kemudian tersenyum dan berkata, aku disuruh datang ke sini. Nah ini pin sekolah cuma gara-gara disuruh, tidak tahu apa-apa. Saya betul ini anaknya orang ini ya. Lanjut, Pak George dengan bingung berkata, murid pindahan di hari pertama sekolah, agak aneh. Mendengar pertanyaan Pak George, Jin berkata, aku bukan murid pindahan. Ini adalah pertama kalinya aku pergi ke sekolah. Jin kemudian menunduk memberikan hormat kepada Pak George. Sembari menunduk, kita diberikan flashback pesan sang guru di perguruan kepada Jin. Pastikan kau membungkuk kepada gurumu ketika kau berada di sekolah. Kau tidak akan dibenci selama kau bisa melakukannya dengan baik. Selanjutnya, dalam posisi menunduk, tiba-tiba Jin ketawa. Entah apa yang dia pikirkan. Mungkin saja dia merasa bangga karena sudah mengikut perintah sang guru dari perguruan. Kemudian Pak George berkata kepada Jin, aku harus pergi memeriksa ke kantor. Jadi duduk di sana. Itu, di kursi kosong. Kemudian Pak George berlalu keluar dari kelas. Sementara itu, masih dengan posisi menunduk, Jin dengan tersenyum lebar lalu berkata, oke, baik Pak. Sesudah itu, Jin melirik ke arah para murid yang ternyata sedang menatapnya. Dan dengan cepat, Jin berdiri tegak lalu berkata, hai, aku Jin. Ini adalah pertama kalinya aku pergi ke sekolah. Gua harap kita bisa rukun. Mendengar perkataan Jin, para murid nampak sangat kaget dan berkata, hah? Pertama? Dengan begitu percaya diri, Jin berkata, yap, aku lulus SMP GED. Nah, GED itu maksudnya ujian kesetaraan. Kemudian, nampak para siswa menatapnya dengan sedikit heran. Tetapi masih dengan rasa percaya diri, Jin tersenyum dengan begitu bahagia kepada mereka. Selanjutnya sepulang sekolah, nampak Jin yang sedang kesusahan mencari alamat. Dia begitu linglung menentukan arah mana yang harus dia ikuti. Selang beberapa saat mencari-cari, akhirnya dia tiba di depan sebuah rumah. Dengan lega dia berkata, di sini rupanya. Dia mencoba menekan bel rumah itu. Ding dong, ding dong, ding dong, ding ding, pada ding ding, ui oh. Nah, tiba-tiba dari bel itu sebuah suara berbunyi. Katanya, masuk. Mendengar itu Jin sedikit kaget dan bertanya, hah? Apa ini? Makin nampak kalau ini orang agak tolare. Oh sorry ya, tolar sekali ini. Beberapa saat kemudian, pintu itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Nah, semakin kagetlah Jin. Perlahan, Jin mencoba melihat ke dalam rumah. Dari kejauhan, dia melihat seorang wanita. Wanita itu adalah Ibu Seth. Kemudian Ibu Seth dengan ramah berkata kepada Jin, oh, kau sudah datang? Jin yang melihat bahwa itu adalah Ibu Seth nampak begitu kegirangan. Dia berteriak, kakak. Lalu Ibu Seth lanjut bertanya, jadi apakah kau tersesat saat datang kemari? Dengan penuh percaya diri, Jin berkata, aku memang tinggal di hutan, tapi aku tidak bodoh.
Ibu Set yang mendengar itu begitu senang dan berkata, bagus, kerja bagus. Selanjutnya Ibu Set menyuruhnya masuk, lalu keduanya melangkah menuju ke lantai atas. Belum juga sampai, Ibu Set bertanya kepada Jin, jadi bagaimana sekolahmu? Menyenangkan, jawab Jin dengan bersemangat. Mendengar Jin, Ibu Set berkata, benarkah? Itu bagus. Lalu Ibu Set membuka sebuah pintu kamar dan berkata, disinilah kau akan tinggal. Jin yang melihat kamarnya begitu bagus nampak sangat bahagia. Wajahnya pun ikut berseri-seri. Dalam kamarnya sudah tersedia seragam sekolah, buku, komputer, meja belajar, tempat tidur, tas sekolah, dan lain-lain. Terlihat sangat jelas di wajahnya betapa Jin sangat bahagia. Ibu Set lalu berkata, ini dulunya kamar anakku. Dia tinggal di tempat lain sekarang. Tapi dia sekolah di tempat yang sama denganmu. Mendengar itu, wajah Jin yang sedari tadi penuh kebahagiaan berubah menjadi keheranan. Jin akhirnya bertanya, apa? Di sekolah yang sama? Ibu Set lalu menjawab, kau akan segera bertemu dengannya. Mendengar itu, Jin semakin dipenuhi rasa pertanyaan dalam benaknya. Kemudian Ibu Set lanjut berkata, letakkan barangmu dan ikuti aku. Mereka berdua menuruni tangga sampai ke ruang bawah tanah, sehingga mereka harus menyalakan banyak lilin. Saat semua lilin sudah menyala, tiba-tiba Jin nampak kaget. Ternyata dia kaget karena dalam ruangan itu terdapat banyak peralatan atau senjata bertarung. Juga terdapat buku yang memenuhi banyak rak di sana. Ibu Set lalu berkata, kenapa tidak kulihat dulu keterampilan juniorku? Jin yang kaget kemudian hanya bisa berkata, apa? Senjata apa yang kau gunakan? Tanya Ibu Set kepada Jin sembari menyajikan peralatan bertarung. Dengan gugup, Jin berkata, kakak, kau akan terluka. Mendengar itu, Ibu Set cukup kaget sampai-sampai matanya harus melotot. Lalu Jin berkata, sebagai penerus klan, aku tidak boleh kalah. Kemudian keduanya bertatapan tajam seperti siap bertarung. Ibu Set dengan tersenyum berkata, tampaknya aku tidak perlu memberikanmu kemudahan. Sementara itu, di ruang dewan siswa yang berada di sekolah, nampak beberapa murid sedang melakukan pertemuan yang sepertinya tidak dihadiri oleh seorang lagi anggota dewan siswa. Pertemuan itu dipimpin oleh murid perempuan. Murid itu lalu menengok ke arah kursi yang masih kosong. Kemudian menghela napas lalu berkata, alasan kenapa aku mengumpulkan semua pimpinan tim olahraga adalah, nah, ternyata murid itu adalah Sophie. Kini dia sudah berambut panjang dan sedang menjabat sebagai presiden dewan siswa SMA Atletik Yongjin. Sophie yang sedang berbicara lalu dipotong salah satu pimpinan di sana dengan berkata, ketua, aku kelelahan karena latihan. Ayo kita percepat. Pimpinan itu adalah Mike Han, kapten klub taekwondo. Lalu Paul Kwak, kapten klub judo yang juga menambahkan dengan berkata, setuju. Kapten dari tinju dan klub martial art juga belum datang. Kami semua sibuk dengan kompetisi. Para pimpinan lain juga menatap Sophie dengan begitu jutek. Mereka nampak kelelahan sehingga suasana hati mereka sepertinya sedang buruk. Sophie yang merasa suasana sedang canggung tidak mampu memperbaiki keadaan itu. Dia hanya menatap dengan kosong dan tidak berkata apa-apa. Beberapa saat, situasi di dalam ruangan semakin terasa canggung. Tak ada seorang pun yang memulai pembicaraan. Namun tiba-tiba, pintu terbuka dari luar. Hal itu membuat semua orang berbalik melihat ke arah pintu. Dari luar, masuk seseorang yang sudah basah dengan keringat. Orang itu adalah Victor Chu. Sekarang, dia sudah menjadi kapten klub tinju. Dia juga merupakan juara bertahan tinju IBF Asia. Penampilannya pun kini sudah berubah. Dia sudah tidak berambut pirang lagi. Victor perlahan berjalan ke arah kursi kosong tanpa menegur atau memberi salam kepada para pimpinan klub yang sedari tadi sudah berada di sana. Saat sampai di kursinya, wajah sangar Victor berubah menjadi begitu bersahabat dan dia pun berkata, maaf, aku terlambat. Sembari tersenyum ke arah Sophie. Sophie yang mendengar permintaan maaf Victor kemudian tersenyum dan berkata, tidak masalah, kami juga baru mulai.
Nampak para pimpinan tidak merespon Victor. Mereka hanya tertunduk, diam, dan berwajah lesu. Victor akhirnya duduk di sebelah Paul Kwak. Nampak wajah Paul sepertinya tidak senang dengan keberadaan Victor. Beberapa saat situasi masih senyap dalam ruangan. Victor yang menyadari keadaan itu hanya bisa berkata, Kemudian Sophie memecah keheningan dengan bertanya, "Bagaimana dengan Brock?" Victor lalu menjawab, "Dia ada kompetisi minggu depan. Dia sekarang sedang latihan." Sophie lagi bertanya, "Oh, ke negara bagian mana lagi?" Lalu Victor menjawab, "Ya, dia pergi hari Minggu. Ngomong-ngomong, kenapa kita berkumpul hari ini?" Mendengar pertanyaan Victor, Sophie berkata, "Ini tentang merekrut murid baru, non-atletik. Apa kau lupa? Kita akan merekrut murid baru pada minggu besok." Dengan sedikit kaget, Victor berkata, "Oh, kau benar." Lalu tiba-tiba Mike Han berkata dengan keras, "Oi Shelan, bisakah kalian menghentikan omong kosong ini dan langsung saja ke pokok utamanya?" Ekspresi wajahnya nampak begitu marah. Melihat Mike Han nampak emosi, Victor dengan santai menatapnya tetapi tidak merespon. Kemudian Sophie dengan ceria berkata, "Oh, maaf. Baiklah, ayo kita mulai." Jadi, inti pembicaraan kita adalah kepala sekolah meminta kita melakukan sesuatu. Karena itu, aku mengumpulkan kalian. Pertama, semua klub atletik tidak diizinkan melakukan pemaksaan saat perekrutan. Kedua, semua klub tidak boleh menjadikan ini sebagai sebuah kompetisi. 3. Jika ada tes rekrutmen yang keras atau pelatihan. Nah, kita belum tahu nih saudara, aturan apa yang ketiga. Tetapi, nampaknya Sophie menjelaskan hal itu dengan begitu rinci. Sebab dia harus menunjukkan kepada mereka di depan papan tulis. Selang beberapa saat, rapat pun berakhir. Sophie menutup rapat dengan berkata, "Baiklah, sekian. Terima kasih untuk waktunya." Semua pimpinan klub akhirnya meninggalkan ruangan itu. Saat Sophie sedang memasukkan buku ke dalam tasnya, nampak Victor memperhatikan dari belakang. Menyadari keberadaan Victor, Sophie berkata, "Bukankah kau mau pergi latihan?" Dengan ragu Victor menjawab, "Ya, tapi Sophie, apakah kau sudah dapat kabar darinya?" Mendengar pertanyaan Victor membuat Sophie sejenak berhenti merapikan bukunya. Lalu berbalik, tersenyum dan menjawab, "Tidak, apa kau dengar sesuatu tentangnya? Seperti dia akan kembali ke sekolah atau apa? Adakah?" Victor lalu berkata, "Aku sudah lama tidak melihatnya. Jangan cemas. Dia sudah berjanji kepada ibunya jika dia akan lulus." Mendengar jawaban Victor, sejenak membuat Sophie tertegun. Lalu Sophie mengingat kilas balik yang terjadi di hari pertarungan. Nampak Ibu Seth berdiri tegap memandangi Sophie yang sedang disandra oleh Midoki Ryunosuke dengan pisau yang mengarah ke lehernya. Lalu nampak di belakang Seth, Jun sudah mempersiapkan pisaunya. Beberapa saat kemudian, pisau Jun melayang dengan cepat mengenai tangan Midoki Ryunosuke sehingga pisaunya terlepas dari tangannya. Sophie dengan melotot ketakutan seperti tidak menduga semua itu akan terjadi kepadanya. Kembali ke masa sekarang, nampaknya Sophie masih begitu trauma dengan kejadian itu. Dia menunduk dan meremas meja sambil bergetar. Melihat Sophie yang diam saja, Victor bertanya, "Apa kau baik-baik saja?" Sambil sedikit bergetar, Sophie menjawab, "Ya, aku tidak apa-apa." Kemudian dengan tergesa-gesa, dia berkata kepada Victor, "Maaf ya, aku pergi dulu." Victor kemudian hanya memandanginya pergi keluar. Setelah itu, dia berkata, "Kukira dia sudah bisa hidup dengan normal setelah semua ini berlalu begitu lama." Victor lalu menatap tangannya dan ikut mengingat apa yang terjadi di hari pertarungan itu. Victor melihat Sophie sudah terlepas dari genggaman Midoki Ryunosuke setelah lemparan pisau Jun. Saat Sophie jatuh ke lantai, Midoki Ryunosuke mencabut pisau yang menancap di tangannya dan berteriak dengan begitu keras. Beberapa saat kemudian, Seth berlari dengan kencang ke arah Midoki Ryunosuke dan melakukan serangan. Pukulan tinju yang sangat keras Seth layangkan ke wajah Midoki Ryunosuke. Pukulan itu begitu keras hingga membuat wajahnya terlihat remuk, hidungnya berlumuran darah dan beberapa giginya pun rontok. Seth kemudian berdiri tegak di depan Midoki Ryunosuke dengan ekspresi seperti sedang kerasukan setan.
Lalu Seth melayangkan serangan demi serangan ke sekujur tubuhnya dengan sangat mematikan. Sampai pada titik Midoki Ryunosuke tidak dapat berdiri kembali. Dia hanya berlutut, tidak sadarkan diri di depan Seth. Dan sebuah pukulan penghabisan Seth layangkan ke arah Midoki Ryunosuke. Namun ibu Seth tiba-tiba menangkis serangan itu yang membuat Seth sangat kaget karenanya. Kembali lagi ke masa kini, tepatnya di rumah ibu Seth. Terlihat dia bersama Jin sedang berada di meja makan. Jin nampak diam saja memandangi telur rebus dengan begitu rinci. Lalu ibu Seth yang sedang mencuci piring bertanya kepadanya, "Kenapa kau tidak suka makanannya?" Sambil mengelus telur itu di kepalanya yang nampak benjol. Lihat ini anak ya. Jin menjawab, "Bukan itu." "Lalu kenapa kau tidak makan?" lanjut ibu Seth. Kemudian Jin berkata, "Ini pertama kalinya ada yang memasak untukku." Oh kasihan. Kasihan sekali deh. Mendengar itu, ibu Seth tersenyum dan berkata, "Kau akan terbiasa dengan itu. Kau tidak tinggal di hutan lagi." Betapa senangnya Jin dengan hal itu. Lalu dia dengan gembira meskipun benjol berkata, "Ya, terima kasih atas makananmu." Jin kemudian makan dengan begitu lahap, menyantap makanan yang begitu banyak di depannya. Ibu Seth yang melihat Jin makan dengan begitu lahap berkata, "Makan dan lebih kuatlah. Jadi kita bisa bertarung lagi." Mendengar itu, tiba-tiba Jin tersendak dan kaget. Ibu Seth lanjut berkata, "Kenapa?" Sambil makanan yang masih memenuhi mulutnya, Jin menjawab, "Ya, aku bersedia. Tapi, apa kau yakin baik-baik saja dengan itu?" Ibu Seth tertegun, lalu melihat memar di tangan kanannya dan berkata, "Aku tidak tahu sudah berapa lama sejak bertarung dengan kekuatan penuhku." Mendengar pernyataan ibu Seth membuat Jin melotot kaget. Nah, kayaknya saudara, di ruang bawah tanah tadi sudah dilakukan pertarungan atau latihan antara ibu Seth dengan Jin. Yang bikin kita kaget, dari semua pertarungan, baru kali ini ibu Seth bisa terluka. Kayaknya jago juga nih anak ini. Sementara itu, Sophie akhirnya sampai di rumahnya. Dia menyapa ayahnya yang sedang membaca koran. "Aku pulang." Ayahnya melirik dan menjawab, "Hei." Seperti tidak menyangka jika ayahnya sudah berada di rumah, Sophie berkata, "Kau pulang lebih awal." Melihat anaknya kaget, ayah Sophie berkata, "Ini saatnya pemilihan. Perusahaan kami sudah melakukan yang terbaik selama ini." Sophie yang mendengar itu bertanya kepada ayahnya, "Apa kau ingin makan?" Ayah Sophie menjawab, "Ya, pelayan sudah membuatkanku makan malam." Nampak koran yang dibaca oleh ayah Sophie tertulis, "Shansen Group, usia 19 tahun, pemimpin baru." Kemudian Sophie lanjut bertanya, "Ayah, apa kau ingin teh?" Ayah Sophie menjawab, "Tentu." Beberapa saat kemudian, teh pun disajikan. Percakapan keduanya pun semakin serius mengenai kehidupan Sophie. Ayah Sophie membuka percakapan dengan berkata, "Bagaimana tahun terakhirmu? Apa tidak terlalu sulit?" Dengan lesu, Sophie menjawab, "Sama seperti biasanya." "Sudahkah kau memutuskan apa yang akan kau lakukan ke depannya?" "Belum." "Apakah kau masih tidak tertarik pada hukum?" "Ya, meskipun aku menghargaimu, aku tidak ingin sibuk seumur hidupku." "Maaf, karena aku tidak bisa merawatmu lebih baik." Tidak, bukan seperti itu maksudku. Aku hanya ingin mencari sesuatu yang lebih menyenangkan untuk dilakukan. Untuk sekarang, aku ingin belajar di bidang marketing olahraga." "Marketing olahraga?" "Ya, ketika aku melihat Brock atau Victor, mereka nampak luar biasa. Mereka jadi juara dunia pada usia muda seperti itu. Dan sekolah kami menjadi sekolah atletik, banyak siswa berbakat datang. Dan ketika aku melihat semangat mereka, aku merasa..." "Sophie, apa kau memikirkan Sun Production? Perusahaan tempat Brock dan Victor berada adalah perusahaan yang dijalankan oleh Shansen Group." "Yang benar saja. Aku tidak akan membiarkanmu mendekati orang itu." Dengan sedih, Sophie berkata, "Ayah, kau dapat melakukan hal lain. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu berada dalam bahaya." Mendengar perkataan ayahnya, Sophie nampak begitu sedih. Keesokan harinya, nampak Jin yang sudah sampai di sekolah. Dan kali ini, dia sudah menggunakan seragam sekolah. Dari dekat, akhirnya kita lihat kalau wajah Jin nampak babak belur. Jin yang masih kebingungan tentang kehidupan sekolah, bertanya entah ke siapa.
Yang mana guruku? Ternyata di depannya sedang ramai. Masing-masing klub melakukan rekrutmen anggota baru untuk bergabung dengan mereka. Jin yang masih tidak tahu apa-apa kemudian bertanya, apa itu? Klub-klub yang sedang melakukan rekrutmen adalah klub sepak bola, klub karate, klub judo, klub kendo, klub gulat, dan klub hapkido. Jin yang melihat itu akhirnya sangat senang sambil berkata, "Wow, terlihat menyenangkan." Lalu dari belakang seseorang yang begitu besar, betul-betul besar, berkata kepada Jin, "Permisi." Jin yang kaget kemudian menoleh ke belakang. Tetapi itu tidak cukup. Dia akhirnya harus menghadap ke atas agar dapat melihat wajah orang itu. Dengan begitu kaget dan terkesima, Jin berkata, "Oh, kau yang duduk di sebelahku. Halo." Siswa bertubuh besar membalasnya dan berkata, "Oh, hai." Akhirnya nampak kalau Jin hanya setinggi dada bagian bawah siswa itu. Jin dengan ramah kemudian menanyakan kepada siswa itu, "Apa kau ingin masuk klub olahraga?" Dengan heran, siswa itu menjawab, "Hah?" Jin lagi berkata kepadanya, "Aku dengar semua orang di sekolah ini harus mengambil setidaknya satu olahraga. Apa kau tidak tahu?" Siswa besar itu menjawab, "Oh, aku adalah salah satu siswa atletik." Mendengar itu, Jin nampak kaget dan bertanya, "Apa? Siswa atletik? Apa itu?" Belum juga siswa besar itu menjawab, dari belakang si botak dengan kesal berkata, "Jangan menghalangi jalan, minggir." Mendengar bentakan itu, Jin dan siswa besar sedikit dibuat kaget. Jin dengan dipenuhi tanya menatap si botak. Begitu juga dengan siswa besar yang berbalik melihat ke arah si botak. Si botak yang menerima tatapan dari keduanya kemudian membentak lagi, "Apa kau lihat? Kau ingin dihajar?" Mendengar itu, Jin dengan wajah konyolnya hanya tersenyum saja. Ini botak pernah digosok tapi masih sombong ya. Kemudian si botak makin sombong saja. Dia dengan keras berkata, "Aku bilang pindah, bukan menatap." Situasi semakin memanas karena Jin masih saja menanggapinya dengan santai. Jin menganggap bahwa si botak adalah temannya karena mereka berada di kelas yang sama. Sebaliknya, si botak nampak semakin kesal karena hal itu. Pada akhirnya, si botak menarik bahu Jin lalu mengancamnya dengan sinis. Jin yang menyadari bahwa gerak-gerik si botak tidak bersahabat lagi, terlihat mulai waspada. Lalu si botak mengajaknya ke suatu tempat. Pada saat Jin mengikutinya, siswa besar kemudian menggelengkan kepala, pertanda untuk Jin jangan mengikuti si botak. Sejenak, Jin mencoba untuk memikirkan saran dari siswa besar. Namun pada akhirnya, dia tetap mengikuti si botak. Mereka kemudian nampak berada di belakang sekolah. Si botak dengan sombongnya bertanya kepada Jin apakah dia tahu siapa si botak itu. Jin dengan polosnya menjawab bahwa kemarin dia melihat si botak berada di kelasnya. Marah dengan jawaban Jin, perlahan si botak merogoh kantong kanannya untuk mengambil sesuatu. Melihat gerakan mencurigakan si botak, Jin sepertinya semakin waspada dan sudah tidak berekspresi bersahabat seperti sebelum-sebelumnya. Dan ternyata si botak hanya mengambil rokoknya. Lalu dia berkata, "Aku Jack Lee, bos SMP Kyongdong. Apa kau tidak pernah mendengarku?" Jin lalu kembali ke mode polosnya dan berkata kalau dia tidak pernah mendengar apapun tentang Jack Lee alias si botak. Ingat Jack Lee namanya. Jack Lee sedikit kaget karena ternyata dia tidak seterkenal yang dia kira. Kemudian rokok yang sudah berada di mulut Jack Lee diambil oleh Jin. Lalu Jin berkata, "Siswa dilarang merokok." Melihat tindakan Jin, emosi Jack Lee pun semakin memuncak dan tidak tertahankan lagi. Secara tiba-tiba, Jack Lee melayangkan tinjunya ke arah Jin. Ternyata, Jin yang meskipun nampak tidak siap itu dengan mudah menahan tangan Jack Lee sehingga serangannya terhenti begitu saja. Melihat serangannya dengan mudah dihentikan, membuat Jack Lee melotot tidak percaya. Apalagi, Jin menahan serangan Jack Lee hanya dengan menggunakan dua jarinya saja. Sesudah melakukan itu, Jin tersenyum dengan tulus kepada Jack Lee. Hal ini membuat Jack Lee semakin geram. Urat di wajahnya pun semakin membengkak. Saat Jack Lee ingin melancarkan serangan berikutnya, tiba-tiba seseorang dengan lantang berteriak, "Berhenti!" Dari kejauhan, nampak Jin dan Jack Lee memandangi orang itu yang ternyata sudah ditemani siswa berbadan besar yang tadi. Orang itu adalah Henry Chang yang berstatus sebagai perwakilan murid. Henry nampaknya juga berbadan besar, namun sedikit lebih pendek daripada murid yang selama ini kita juluki sebagai siswa besar. Henry berwajah nampak begitu sangar, lengkap dengan anting pembesar lubang cuping telinga.
Selanjutnya, Henry dengan tegas mencap Jin dan Jack Lee sebagai pembuat onar. Mendengar pernyataan Henry membuat Jin heran dan penuh pertanyaan. Sebab gambaran pembuat onar dalam pikirannya adalah orang-orang yang berpenampilan seperti anak punk, lengkap dengan tato yang tergambar sampai ke wajah mereka. Sebagai bentuk protesnya, Jin lalu berteriak, "Aku bukan pembuli!" Henry tidak menjawab keluhan Jin. Dia justru memperkenalkan diri. "Aku pikir kalian tidak tahu siapa aku. Aku Henry Chang, perwakilan siswa dari sekolah ini, dan aku penegak aturan di sini. Aku juga kepala klub gulat. Aku berada di urutan kelima dalam kompetisi musim dingin." Mendengar perkataan Henry membuat Jin dan Jack Lee bertanya-tanya. Henry semakin dalam menceritakan tentang status peringkat gulatnya. Nampak Jin semakin bertanya-tanya tentang hal itu. Lalu Henry berkata dengan bangga bahwa dia adalah adik dari Brock Chang, siswa yang begitu terkenal. Mendengar pernyataan Henry membuat Jack Lee kaget dan melotot ke arahnya. Sepertinya Jack Lee tahu siapa Brock Chang. Lalu tiba-tiba Jack Lee menunduk di depan Henry dan berkata bahwa sebuah kehormatan untuknya dapat bertemu Henry Chang. Di sebelahnya nampak Jin yang masih terlihat begitu tolol. Dia betul-betul tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian Henry yang tidak melihat Jin menunduk lalu berkata kepadanya bahwa Jin merupakan orang yang tidak sopan, sehingga dia harus ke ruang OSIS di jam makan siang. Jin yang memang sederhananya goblok tidak tahu harus merespon apa, sehingga dia hanya berdiri keheranan dan melotot begitu saja. Lalu Henry berbalik dan meninggalkan tempat itu. Dari belakang, dia hanya diikuti oleh Jack Lee. Sembari berlalu, keduanya tertawa terbahak-bahak. Melihat mereka yang bersikap aneh hanya membuat Jin dan siswa besar diam keheranan. Selanjutnya Jin bertanya kepada siswa besar apakah dia mencemaskannya. Siswa besar tidak menjawab, tapi wajahnya terlihat sedikit malu dan perlahan menggaruk kepalanya. Jin yang melihat itu tersenyum lebar lalu berkata, "Kau pria yang baik." Sementara itu, di sebuah gedung yang menjadi ring official UFC di kota Seoul, nampak seseorang sedang berlatih dengan begitu keras. Orang yang memiliki tubuh atletis yang sangat menawan dengan proporsi otot yang sangat pas. Ternyata orang itu adalah Brock Chang. Dia sedang berlatih dengan kepala sekolah yang dulu memang seorang guru olahraga. Sekarang kita sebut dia sebagai pelatih, oke? Saat keduanya sedang berada di ruang latihan, tiba-tiba seorang wanita masuk. Wanita itu adalah Akira. Wah, kaget kamu pasti. Sekarang dia sudah menjabat sebagai sekretaris eksekutif dari Sunshine Group. Akira yang perlahan mendekati mereka lalu ditanya oleh pelatih, "Apa yang membuatmu kemari?" Akira kemudian bertanya, apakah bisa ketua mereka datang ke sana untuk melakukan pemanasan sebelum dia pergi ke suatu tempat. Pelatih yang mendengar itu tentu kaget, sebab kompetisi akan dilaksanakan dalam beberapa hari lagi. Tetapi kemudian Brock berkata bahwa dia siap melayani tantangan sang ketua. Dari belakang, nampak tubuh Brock semakin sangar dengan otot-ototnya yang begitu padat. Kembali lagi ke sekolah, tepatnya di ruang kelas. Terlihat Jin sedang serius memperhatikan Pak George sedang mengajar. Pak George selalu menulis pertanyaan di papan dan bertanya apakah ada yang bisa mengerjakan soal tersebut. Kemudian seseorang dengan percaya diri mengangkat tangannya lalu berkata, Aku. Orang itu adalah Jin. Dengan penuh percaya diri, dia melangkah maju ke depan, kemudian mengerjakan soal itu. Hebatnya, ternyata dia benar. Pak George kemudian memberikan pujian kepadanya. Jin Tai, kau sangat pintar. Mendengar pujian itu, dengan malu-malu Jin berkata, aku tidak punya banyak hal yang dilakukan di gunung. Pak George sedikit kaget mendengar pernyataan Jin bahwa dia berasal dari gunung. Selanjutnya, pergantian mata pelajaran. Kali ini, Jin belajar bahasa Inggris dengan seorang guru wanita. Guru itu meminta kepada para murid untuk siapa yang ingin berdiri dan memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Lagi-lagi, dengan penuh semangat, Jin mengangkat tangannya, kemudian langsung memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Nah, mendengar bahasa Inggris yang begitu fasih dari Jin, teman-teman sekelas dan ibu guru kemudian terkesima dan memujinya. Selang beberapa saat, waktu makan siang pun tiba. Nampak Jin sedang dikerumuni teman-teman sekelasnya. Mereka terus memuji kepandaiannya. Jin yang memang begitu ramah terus-terusan tersenyum dan malu sambil menggaruk-garuk kepalanya. Lalu di antara murid-murid yang sedang berkumpul itu, muncul siswa besar tepat di belakangnya yang kemudian membuat Jin kaget. Siswa besar itu mencoba untuk mengingatkan Jin agar pergi ke ruang disiplin.
Jin yang sepertinya melupakan itu tiba-tiba melihat ke arah jam dan akhirnya melongo kaget karena dia sudah terlambat. Lalu dengan cepat Jin segera berlari ke ruang OSIS, meninggalkan teman-temannya yang masih menggerubuni tempat duduknya. Setelah 10 menit kemudian, Jin baru menyadari bahwa sedari tadi dia berlari ke sana kemari tanpa tahu di mana sebenarnya ruang disiplin berada. Dia akhirnya lelah lalu memutuskan untuk berhenti mencari ruangan itu. Saat sedang berjalan di lorong sekolah, tiba-tiba perhatiannya teralihkan dalam sebuah ruangan. Dia nampak kaget melihat seorang wanita, yang mana dengan melongo Jin berkata, "Oh, cantik sekali." Ternyata wanita itu adalah Sophie yang baru saja keluar dari ruang OSIS. Sophie yang melihat Jin terus memandanginya, kemudian bertanya mengapa bisa anak kelas 10 berada di tempat itu. Jin lalu menjawab jika dia sedang mencari ruang kedisiplinan. Kemudian Sophie menunjukkan di mana ruang kedisiplinan berada. Setelah itu Sophie berpesan agar Jin tidak berbuat onar di sekolah. Jin lalu kaget dan bertanya apakah dia nampak seperti murid yang nakal. Nah, Jin salah memahami maksud perkataan Sophie sehingga mereka berdua akhirnya berpisah dengan keadaan yang kurang baik. Lalu Jin akhirnya masuk ke ruang disiplin dan tidak menemukan siapa-siapa di sana. Sementara itu di belakang sekolah nampak Henry yang sedang makan dan dilayani oleh salah satu anak buahnya. Beberapa saat kemudian murid yang kita sebut si Dingin berjalan di depan mereka. Henry yang melihat dia lalu menghentikannya dan menanyakan siapa dia. Si Dingin menyadari jika Henry adalah seorang ketua karena dia menggunakan sebuah ban kuning di lengannya. Lalu si Dingin berkata, "Aku Jun Hyuk. Ada apa?" Akhirnya saudara, kita tahu kalau nama si Dingin adalah Jun Hyuk. Jadi ingat mulai sekarang kita panggil dia Hyuk. Kemudian Henry meminta kepada Hyuk untuk mengikutinya ke ruang disiplin. Meskipun cukup heran, Hyuk tetap mengikuti mereka. Sesampainya mereka di ruangan, tiba-tiba dengan kesal Jin berteriak kepada Henry jika dia bukanlah murid yang nakal. Henry yang mendengar itu cukup kaget karena dia sudah lupa jika tadi pagi dia sudah menyuruh Jin untuk datang. Kemudian dalam ruangan itu, Henry meminta keduanya untuk duduk dan mendengarkan apa yang akan dia sampaikan. Henry dengan begitu serius menyampaikan apa yang sudah terjadi 2 tahun lalu. Hal ini merujuk pada pertarungan yang pernah terjadi di sekolah mereka. Dia mengatakan jika kejadian itu mendorong Dewan OSIS untuk membuat sebuah peraturan. Aturannya adalah jika kalian ingin bertarung satu sama lain, kau dapat bertarung di ring dengan persetujuan OSIS dan Dewan Olahraga dengan peraturan bela diri campuran. Dan aku memiliki otoritas untuk menyetujui pertarungan itu. Jika kau memiliki alasan yang tepat untuk bertarung, pertarungan itu bisa disebut pertandingan persahabatan. Hyuk yang mendengar peraturan itu nampak begitu senang dan pada akhirnya dia justru menantang Henry sebab dia menilai jika Henry terlalu banyak bicara. Henry dan anak buahnya dibuat kaget dengan perkataan Hyuk. Anak buah Henry yang sepertinya sudah mendengar banyak mengenai Hyuk berkata jika dia boleh saja kurang ajar di masa SMP dan jangan coba-coba di sekolah itu. Kemudian tanpa basa-basi, Hyuk justru menantang anak buah Henry untuk bertarung. Ketika melihat keduanya diam saja, Hyuk semakin memanasi mereka untuk segera memilih siapa yang harus melawannya terlebih dahulu. Henry merasa dirinya begitu diremehkan, lalu dia berkata kepada Hyuk jika dia adalah adik Brok Chang. Tetapi Hyuk sepertinya betul-betul tidak peduli dengan itu. Dia justru bertanya, apakah mereka mau jika dia melawan Brok Chang? Lalu anak buah Henry betul-betul jengkel dan menanyakan apakah Hyuk tahu siapa sebenarnya Brok Chang. Kemudian tanpa ragu, Hyuk berkata jika dia sangat mengenal siapa Brok Chang dan bahkan alasannya masuk ke sekolah itu adalah untuk melawan Brok beserta Victor. Mendengar itu, Henry dan anak buahnya nampak tertegun dan tidak bisa berkata apa-apa. Hyuk lalu berdiri dan bertanya, apakah ada lagi yang ingin mereka lakukan? Tak menerima respon apapun dari semua orang di situ, Hyuk langsung berjalan keluar. Selepas itu, anak buah Henry semakin meyakinkannya untuk sesegera mungkin mengurus keberadaan Hyuk. Lalu Henry berkata jika dia harus membicarakan hal itu kepada Brok terlebih dahulu. Di tengah pembicaraan mereka, Jin tiba-tiba bertanya apakah dia sudah boleh pergi. Kemudian anak buah Henry bertanya kepada Jin apakah dia tahu apa yang sedang terjadi. Jin yang masih nampak kebingungan tidak menjawabnya. Tetapi anak buah Henry justru berkata jika Jin harus tahu apa yang akan dia lakukan. Setelah itu, dia menyuruh Jin untuk pergi dari sana. Sebelum pergi, Jin bertanya, bagaimana kalau dia tidak melakukan apa yang mereka katakan?
Yang dia maksud adalah bertarung di atas ring. Selanjutnya nampak Jin dengan wajah murung akhirnya kembali ke kelas. Selang beberapa saat, anak buah Henry datang ke kelas itu juga. Kemudian dari pintu, dia memanggil Jack Lee dan membisikkan sesuatu kepadanya. Sementara itu, Henry pergi ke gedung olahraga Yongjin. Di dalam sana, sudah ada Victor yang sedang berlatih dengan sangat keras. Nampak wajahnya sudah banjir keringat. Henry sepertinya ke sana untuk membicarakan perihal Hyuk yang tadi sudah mereka ajak berdiskusi. Kemudian, sepulang sekolah, nampak Hyuk sedang diikuti oleh Victor dari belakang. Beberapa saat kemudian, dia menyadari kehadiran orang yang sedang mengikutinya. Hyuk akhirnya berbalik dan menatap Victor. Victor membuka percakapan dengan bertanya, apakah Hyuk mengenalinya. Lalu dia menanyakan apakah Hyuk sudah bergabung dan mengapa dia tidak latihan. Mendengar itu, Hyuk masih tetap diam saja. Kemudian Victor melanjutkan perkataannya, ingin berhenti? Tidak masalah jika memang begitu. Tapi jangan bawa nama klub tinju. Aku juga punya muka dan aku sangat sensitif terhadap kekerasan di sekolah. Sudah berkata demikian, Victor lalu berbalik dan pergi meninggalkan Hyuk. Saat dia belum jauh, Hyuk memanggil dan menantangnya untuk bertarung di gym. Mendengar itu membuat Victor tersenyum, lalu berkata bahwa dia bersedia, tetapi harus bertarung di atas ring. Mendengar Victor yang bersedia menerima tantangannya membuat Hyuk tersenyum gembira. Lalu Victor lagi berkata, kau itu sangat mudah ditebak. Beberapa saat Hyuk cukup heran dengan maksud perkataan Victor, tetapi dia tidak menggubrisnya. Kemudian sambil berlalu pergi, Victor berkata, datanglah besok. Selanjutnya, saat Hyuk mencoba meneruskan perjalanannya pulang, tiba-tiba dia dihalangi oleh Jack Lee dan beberapa temannya. Jack Lee lalu dengan sarkas mengajak Hyuk untuk bermain. Nampak Hyuk begitu kesal mendengar tantangan dan tingkah laku Jack Lee. Dan ternyata tidak jauh dari tempat itu ada Jin yang sedari tadi mengamati mereka semua. Di sisi lain, tepatnya di Bandara Internasional Narita, Jepang, telah tiba para anggota Sansen Group yang kini sudah berpenampilan sangat berbeda. Rod dengan guntingan samping, Jun yang tidak lagi berambut gondrong, Akira juga merubah gaya rambutnya, serta Seth yang nampak sudah sangat berbeda dengan dia yang dulu. Kita pun tahu kalau yang menjemput Jun di penjara adalah Seth itu sendiri. Kita kembali ke Korea. Nampak ayah Sophie sedang berada di kantornya dan sedang menyaksikan video pertarungan Seth dan Kyle 2 tahun yang lalu. Dalam video itu diperlihatkan pukulan keras Seth mengenai pipi Kyle dan menyebabkan kepalanya terhempas ke belakang. Tapi pukulan Seth yang kedua dapat dihindarinya. Lalu dengan pisaunya, Kyle mencoba untuk menyerang Seth. Nampak tebasan pisau itu mengenai perut Seth dan menyebabkan darahnya terciprat keluar. Seth akhirnya nampak kesakitan. Kemudian Kyle melanjutkan serangannya. Tetapi dengan cepat Seth menghindari serangan itu dan justru melakukan serangan balik dengan pukulan uppercut ke dagu Kyle yang membuatnya mengeram kesakitan. Kemudian video itu berlanjut sampai pada penyanderaan yang dilakukan oleh Midoki Ryunosuke terhadap Sophie. Saat sedang menonton, tiba-tiba telepon kantor ayah Sophie berdering. Dari balik telepon, ada informasi bahwa Seth beserta anggotanya telah tiba di Bandara Narita di Jepang. Sepertinya ayah Sophie sedang memantau mereka. Dari balik telepon, orang itu berkata kalau dia sudah bekerja sama dengan kepolisian Jepang untuk mengawasi Seth dan anak buahnya. Kemudian, nampak ayah Sophie diam sejenak, lalu kembali mengingat kejadian pertarungan yang terjadi 2 tahun lalu di SMA Yongjin. Beliau memimpin aparat kepolisian melakukan pemeriksaan ke sekolah, yang mana mereka sempat dihalau Brigade Manusia yang dibuat oleh anak buah Sansen Group atas perintah ibu Seth. Brigade itu lalu dibongkar oleh aparat kepolisian untuk memberi jalan masuk kepada ayah Sophie ke lingkungan sekolah. Lalu betapa terkejutnya beliau melihat anaknya. Sophie sudah tertunduk lesu di atas jalan. Kemudian dia hanya menatap Seth dengan penuh kemarahan sembari memeluk anaknya yang dalam keadaan begitu ketakutan. Oke saudara, kembali lagi ke lingkungan sekolah di mana Jin sedang berjalan keliling. Sampai di tempat di mana dia menyaksikan seorang siswa sedang menghajar banyak siswa lainnya. Dan itu dilakukan seorang diri saja. Siswa itu adalah Hyuk. Sesudah membuat banyak siswa lain pingsan, Hyuk memberi kode kepada Jin untuk diam saja. Lalu bertanya kepada Jin kenapa dia selalu muncul di depannya. Jin tidak merespon pertanyaan itu, tetapi justru berkata kalau Hyuk berani jangan memukul orang yang lemah. Jin tahu dari perawakan Hyuk kalau dia cukup terlatih
sehingga dia berpesan untuk melatih pikirannya juga. Kemudian dia memberikan sebuah pepatah kepada Hyuk dengan berkata, suatu hal yang baik juga akan mendapatkan yang baik. Tetapi tiba-tiba Hyuk justru menyebut Jin anak kampung yang sok baik dan langsung melancarkan serangan kepadanya. Lalu dengan hebatnya Jin menangkis serangan itu dengan sebuah tendangan yang membuat Hyuk begitu kaget dan tidak menyangka pukulannya dapat ditepis. Kemudian tidak berhenti di situ, Hyuk kembali melayangkan pukulan dan lagi-lagi dengan mudah dapat dihindari oleh Jin. Jin lalu menyadari bahwa tidak aman jika dia hanya menghindar, sehingga dia berinisiasi untuk melakukan serangan. Tetapi sebelum itu dia berkata, aku bukan orang yang suka menganiaya orang yang lemah. Kemudian dengan satu serangan totok yang mengarah ke rusuknya, Hyuk tidak dapat bergerak untuk beberapa saat. Jin dengan santai akhirnya menyelesaikan pertarungan dengan berkata bahwa yang terluka ke rumah sakit. Kemudian Jin pergi dari tempat itu. Hyuk yang masih dalam posisi tidak dapat bergerak hanya memandanginya berjalan menjauh. Sepulang sekolah, nampak Jin sudah sampai di rumah. Dia kemudian pergi ke ruang bawah tanah. Dan ternyata selama ini kita ditipu saudara dengan wajah imutnya. Tubuh Jin betul-betul kekar dengan otot yang begitu padat. Dia kemudian bersemedi dan mengingat kembali latihannya menghadapi Ibu Set. Nampak pukulan Ibu Set begitu cepat dan sangat keras sehingga membuatnya terhempas ke belakang. Kemudian dia akhirnya tersadar dari semedinya dan mencoba untuk sedikit latihan. Oke saudara, kita kembali lagi ke Jepang. Di suatu tempat dilakukan pertemuan antara Sunshine Group yang dipimpin oleh Set, Santo Onikai yang diwakili oleh Midoki Ryunosuke, dan Black Group Mando atau geng Cina yang diwakili oleh Moon Lee. Pertemuan itu bertempat di markas Santo Onikai. Sampai di sini kita belum mengetahui mengapa bisa ketiga geng yang dulu bermusuhan itu bisa merencanakan pertemuan tanpa dibarengi pertarungan terlebih dahulu. Lalu Set yang membuka pertemuan dengan mengucapkan terima kasih karena Moon Lee mau menerima undangannya. Kemudian tanpa basa-basi lagi, Set langsung meminta Akira untuk menyalakan perangkat modern yang dapat menyajikan materi pertemuan mereka dalam bentuk hologram. Mereka semua yang berada di sana nampak terkesima dengan apa yang mereka lihat. Dan ternyata itu adalah persiapan di Stadion Osaka yang telah selesai. Nampaknya ada sebuah ajang yang mereka rencanakan dan Set bertanggung jawab untuk pelaksanaannya. Sesudah menyajikan rancangan itu, Set berkata bahwa dia berharap mereka semua dapat mengirim para atletnya. Moon Lee lalu berkata bahwa dia berharap jika Set juga berada di sana. Menanggapi itu, Set dengan santai berkata bahwa dia pasti ada di sana dan juga dia sudah menyiapkan tempat untuk mereka. Moon Lee kemudian berdiri dan beranjak dari pertemuan itu. Namun sebelum keluar, dia bertanya, apakah mereka boleh menggunakan senjata selain pistol? Mendengar itu, Set hanya memberikan tatapan tajam kepadanya. Moon Lee yang melihat tatapan Set seolah sudah tahu maksud tanpa Set mengatakan apa-apa. Sehingga akhirnya Moon Lee hanya berkata, kalau begitu sampai jumpa lagi 1 bulan dari sekarang. Pertemuan pun akhirnya selesai. Di tempat itu kemudian Midoki Ryushin bertanya kepada Midoki Ryunosuke, apa kita perlu datang ke sini? Dengan santai Midoki Ryunosuke menjawab kakaknya itu, ini kan rumahmu. Oh betul juga. Nah, jawab Midoki Ryushin. Di sisi lain, nampak Ibu Set sedang bersiap untuk melatih Jin bertarung. Latihan mereka nampak begitu intens, di mana Ibu Set menggunakan tongkat sedangkan Jin hanya dengan tangan kosong. Dengan keunggulan jangkauan, Ibu Set terus melancarkan serangan ke arah Jin yang hanya kemudian bisa dihindarinya. Ibu Set lalu menambah kecepatan serangannya sehingga Jin tidak bisa lagi menghindar tetapi mulai menangkis serangan-serangan itu. Latihan mereka terus berlanjut sampai pada titik di mana Ibu Set mulai lengah dan pada akhirnya Jin melihat itu sebagai kesempatan lalu memanfaatkannya untuk melakukan serangan. Jin kemudian melancarkan tendangan keras ke arah wajah Ibu Set yang kemudian masih dapat ditangkisnya. Ibu Set lalu tersenyum kepada Jin dan dengan tiba-tiba dia melakukan serangan yang kita sebut sebagai 1000 pukulan ke arah Jin. Serangan itu membuat Jin kewalahan dan pada akhirnya dia terpental mundur ke belakang. Usai menerima serangan itu, Jin menatap Ibu Set dengan begitu tajam dan sedikit terasa ada kemarahan yang kemudian hanya dibalas senyuman dari Ibu Set. Beberapa saat latihan mereka akhirnya berakhir. Keduanya lalu berbincang santai di meja makan
sambil minum kopi bersama. Perbincangan mereka sampai pada titik di mana Ibu Seth menanyakan apakah Jin punya teman di sekolah. Dan uniknya, Jin justru berpikir bahwa siswa besar dan Hyuk sudah termasuk temannya. Namun teman yang Ibu Seth maksud bukanlah teman lelaki, tetapi perempuan. Jin yang mendengar itu hanya bisa diam keheranan dan tidak menjawab Ibu Seth. Kemudian Ibu Seth berkata, jika Jin mencari wanita, maka harus mencari yang baik-baik agar mau diajak tinggal di gunung. Tidak seperti dirinya memilih pasangan yang tidak mau tinggal di gunung. Jin yang mendengar itu masih diam saja, tidak tahu mau merespon seperti apa. Di tempat lain, tepatnya di stadion UFC kota Seoul, nampak Brock sedang bersiap untuk melaksanakan pertandingan. Brock diperkenalkan sebagai petarung jenius umur 22 tahun dari Korea. Dia telah memenangkan 3 pertandingan dalam 1 menit saja. Sementara lawannya adalah John Kresha, petarung yang sudah menjalani 25 pertandingan, di mana 20 kali menang dan 5 kali kalah. Lalu di sudut Brock, pelatih menanyakan apakah Brock takut sebab lawannya berasal dari kelas petarung yang ada di atasnya. Kemudian dengan tenang, Brock berkata jika lawannya tidak lebih kuat dari Victor, maka dia tidak akan takut kepadanya. Lalu pertarungan mereka pun dimulai. John Kresha memulai serangan dengan tinju dari tangan kanannya. Nampak Brock hanya dengan santai melihat serangan yang sedang dilayangkan itu. Kemudian tiba-tiba dengan cepat Brock melancarkan tendangan kaki kanan yang membuat John Kresha seketika terangkat dan belum juga jatuh ke lantai. Sebuah pukulan dari bawah meremukkan wajahnya dan membuatnya terpental, jatuh dan tak sadarkan diri. Pertarungan itu pun berakhir dengan begitu cepat. Brock lalu berjalan ke arah pelatih dan berkata untuk menaikkan kelas bertarungnya karena semua lawannya sangat membosankan. Dan ternyata pertarungan Brock sedang ditonton oleh Seth melalui televisi. Akhirnya Seth meminta Akira untuk menyuruh Brock mengikuti turnamen yang dia persiapkan. Besokan harinya di sekolah, nampak para siswa sedang memperbincangkan pertarungan yang Brock lakukan kemarin. Mereka begitu memuji kehebatan Brock dalam pertarungan itu. Mereka bahkan yakin jika Brock lah yang akan menjuarai turnamen UFC itu. Saat semuanya sedang asik menonton, tiba-tiba Jack Lee masuk ke dalam kelas dengan muka yang murung dan nampak wajah diperban. Hal itu menarik perhatian para siswa yang kemudian dia membentak mereka karena terus memandanginya. Beberapa saat kemudian, siswa perempuan yang masih terus membawa tongkat di bahunya itu juga masuk diikuti oleh siswa besar. Mereka berdua tidak menegur atau merespon perban di wajah Jack Lee, tapi langsung duduk saja di bangku mereka. Lalu dengan wajah yang nampak marah, Hyuk masuk ke dalam kelas lalu membisik di telinga Jack Lee dengan berkata, "Jangan ganggu aku." Oke. Di saat yang sama, Jin juga masuk ke dalam kelas lalu menegur Hyuk dengan berkata, "Jangan ganggu yang lemah." Nah, di sini Jin tidak tahu kalau kemarin Jack Lee beserta teman-temannya mencoba melakukan pengeroyokan terhadap Hyuk, sehingga Hyuk menghajar mereka semua. Hyuk yang menerima teguran dari Jin merasa begitu kesal, tapi dia tidak mau memperpanjang masalah dengannya. Lalu Hyuk duduk di tempatnya dan tiba-tiba siswa perempuan yang membawa tongkat memanggil dan menghampirinya. Kemudian Hyuk berkata, "Ada apa, Lee Ah-ra?" Nah, akhirnya kita tahu nama siswa perempuan itu. Ingat namanya Lee Ah-ra. Lee Ah-ra bertanya kepada Hyuk, apakah Jin melakukan sesuatu kepadanya? Sebab dia merasa jika Hyuk takut kepada Jin. Mendengar itu, Hyuk nampak marah dan berkata agar Lee Ah-ra menjaga mulutnya. Sebab dia tidak tahu siapa Hyuk yang sebenarnya. Lee Ah-ra dengan santai menjawab Hyuk bahwa dia sangat mengenalnya. Tetapi dia mempertanyakan mengapa tangan Hyuk terus bergetar. Hingga kemudian Lee Ah-ra berkata, "Nampaknya aku harus mengurus anak itu." Selanjutnya di jam makan siang, nampak Jin begitu bahagia dengan makanan lezat yang sudah ada di depannya. Tiba siswa besar duduk di sampingnya dengan makanan yang menggunung khas para tukang. Jin yang melihat itu dibuat melotot tidak percaya. Keduanya lalu berlomba siapa yang dapat menghabiskan makanan terlebih dahulu, yang membuat semua siswa yang ada di sana begitu kaget dan heran dengan kelakuan keduanya. Selang waktu yang singkat, keduanya sama-sama menghabiskan makanan mereka. Jin pun begitu puas dan kekenyangan. Tetapi siswa besar kembali ke penjual lalu meminta makanan lagi. Wah, melihat itu Jin hanya bisa melotot dan sambil mengeluh dia hanya bisa berkata, aku kalah."
Saat keduanya masih duduk di sana, Li Ahra tiba-tiba duduk di depan mereka yang membuat keduanya heran. Li Ahra berkata bahwa kemarin dia mendengar jin berkelahi. Dan Hyuk berkata kalau jin dipukuli. Kemudian dia mengajak jin untuk pergi ke atap sekolah. Mendengar itu, jin nampak kaget dan heran. Dia bertanya apa maksud Li Ahra dan mengapa dia mengajaknya ke atap sekolah. Di tengah kebingungan jin, Li Ahra lalu berdiri dan sembari berlalu dia berkata kalau mereka harus bertemu setelah kelas selesai. Beberapa saat kemudian, jin bertanya kepada siswa besar mengenai apa maksud dari Li Ahra. Siswa besar yang nampak masih menikmati menyantap makanannya itu berkata kalau mungkin saja Li Ahra ingin mengajaknya bertarung serta memberi saran kepadanya jika sesama teman seharusnya tidak berkelahi. Selanjutnya kita kembali ke kelas. Nampak ketegangan terasa antara jin dan Li Ahra. Mereka berdua sesekali saling melirik dan menatap. Di sisi lain di depan sekolah, sebuah mobil hitam melaju dan berhenti di gerbang. Kemudian Akira keluar, lalu membukakan pintu belakang. Orang yang keluar dari kursi penumpang mobil itu adalah Seth. Keduanya lalu menuju ke ruang kepala sekolah, yang di sana sudah ada paman Seth sedang duduk melamun. Melihat Seth datang, pamannya tidak berkata apa-apa, tetapi langsung berdiri dari tempat duduk kepala sekolah, lalu membiarkan Seth untuk duduk di sana. Kemudian Seth duduk, lalu bertanya apakah tempat duduk itu nyaman. Pamannya tidak menjawab dan bahkan tidak memandang wajah Seth. Melihat itu, Seth kemudian bertanya bagaimana kabar ibunya. Nah, akhirnya pamannya baru mau menjawab. Katanya beberapa saat yang lalu ibu Seth menyuruhnya memasukkan murid baru. Mendengar itu, Seth hanya sedikit heran, tetapi dia tidak menanggapinya. Kemudian dia bertanya bagaimana perasaan paman Seth ketika melakukan pekerjaan di sekolah itu. Dengan dingin, paman Seth menjawab jika pekerjaan itu tidak masalah. Lalu Seth dengan senang dan berdiri, kemudian berkata, "Jika begitu, lanjutkan saja." Selanjutnya, dia mengganti pakaiannya dari jas kantoran menjadi seragam SMA Yongjin dan mencoba untuk pergi ke kelas. Belum juga keluar dari ruangan itu, pamannya bertanya, "Apakah kau harus melakukannya? Kita tidak mungkin bisa menemukannya." Seth lalu berhenti dan dengan sinis bertanya balik kepada sang paman, "Memangnya siapa dia? Siapa dia sebenarnya? Ibu dan paman juga. Apa salah jika aku mencari orang yang membunuh ayahku?" Mendengar itu, paman Seth membentaknya, "Sehyun, dia orang yang sama sekali tidak bisa disentuh." Seth dengan marah menatap pamannya dan berkata, "Karena itulah dia terus berusaha." Melihat Seth yang mulai kesal, pamannya berusaha menenangkannya dengan berkata, "Kemampuanmu masih belum juga selesai berkata." Sebuah PC komputer justru terlempar ke arahnya, namun tidak mengenainya. PC komputer itu ditinju oleh Seth yang kelihatan nampak begitu marah. Dalam kemelut rasa marahnya, Seth berkata, "Dia membunuh ayahku, orang yang belum pernah aku lihat. Jangan menghalangiku." Selanjutnya sepulang sekolah, nampak Jin dipanggil dengan sebutan anak kampung oleh Li Ahra. Ternyata dia masih bersikeras untuk mengajak Jin bertemu. Jin nampak tidak peduli dengannya. Dia justru berbalik lalu melanjutkan langkahnya untuk pulang. Tetapi Li Ahra tidak membiarkannya pergi begitu saja. Dia langsung mengambil benda yang dibawanya ke sana kemari itu dan melakukan serangan mendadak dari belakang. Tetapi karena kehebatannya, Jin dapat menghindar. Melihat serangannya dapat dihindari, Li Ahra cukup terkejut. Lalu Jin berkata kepadanya jika dia akan membiarkannya karena dia adalah perempuan. Saat situasi keduanya mulai memanas, tiba-tiba dari belakang seseorang memanggil, "Jin Tae, di sini kau rupanya." Jin lalu berbalik dan betapa senangnya dia melihat ternyata itu adalah Akira. Dengan ekspresi yang begitu bahagia, Jin menghampiri Akira dan bertanya, "Bukankah Akira pergi ke Jepang?" Akira menjawab jika dia masih kelas 3 di sekolah itu. Jin sedikit heran. Mengapa dia tidak tahu kalau Akira juga bersekolah di sana? Tetapi kemudian dengan wajah yang lucu dan begitu polos, Jin mengajaknya untuk pulang bersama dan berkata kepada Akira bahwa makanannya sangat enak. Lucunya, nampak dia betul-betul melupakan jika dia sedang dalam situasi bertarung dengan Li Ahra. Di belakangnya, nampak Li Ahra tidak bisa berkata apa-apa melihat tingkah laku Jin yang seperti itu. Tetapi Akira dengan berat hati menolak permintaan Jin sebab dia melihat Seth sudah berjalan ke arah mobil.
Akira pun berpamitan kepada Jin dan berkata kalau dia akan berada di sana selama 1 bulan. Sesampainya di mobil, Seth mengajak Akira untuk segera pergi. Keduanya pun tidak jadi masuk ke kelas padahal mereka sudah menggunakan seragam sekolah. Jin kemudian menatap mereka dan tidak berkata apa-apa sebab dia memang belum mengenal siapa itu Seth. Saat mobil Seth dan Akira menjauh, Liara mendekati Jin lalu bertanya, "Apakah sudah selesai? Apakah kau mengenalnya?" Jin dengan lesu menjawab bahwa dia hanya mengenal Kak Akira. Tetapi Lee berkata bukan wanita itu yang dia maksud, tapi laki-laki yang bersamanya. Mendengar itu, Jin nampak dipenuhi pertanyaan. Kemudian Liara berkata kalau pria itu adalah Seth Kang. Dia adalah orang yang berada di posisi teratas di sekolah mereka. Melihat Jin yang masih nampak tidak tahu, Liara lalu bertanya apakah Jin tidak menonton videonya. Jin kemudian masih diam saja, yang membuat Liara akhirnya bertanya, mungkinkah Jin tidak memiliki handphone? Lalu Jin dengan wajah konyol dan sambil menggaruk kepalanya, dia tidak mengatakan apa-apa. Sadar dengan kode itu, Liara kemudian hanya berkata, "Wah." Selanjutnya, mereka melupakan jika beberapa saat yang lalu mereka baru saja dalam mode bertarung. Mereka berdua justru pergi untuk makan bersama. Nampak Jin makan dengan begitu lahap, sementara Liara masih memeriksa handphonenya. Ternyata dia sedang mencari video pertarungan Seth menghadapi Kyle. Sesudah mendapatkan videonya, dia menyodorkan video itu agar Jin menontonnya. Selang beberapa saat sesudah menonton video itu, Jin cukup terkejut dan bertanya siapa sebenarnya Seth Kang. Bukan menjawab pertanyaan Jin, Liara justru berkata jika Seth akan berada di sana selama 1 bulan ke depan demi kelulusannya dari sekolah itu. Oke saudara, sekian dulu pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau durasinya tidak terlalu lama. Kami harap teman-teman masih mau menonton video dari kami. Harapannya semoga masih banyak penontonnya. Karena kalau dilihat dari part 11 sampai 13 agak kurang begitu penontonnya Le. Tapi tidak apa juga. Yang penting kami masih mau membagikan yang setia saja. Oke? Sama seperti Jin, menjadi hebat memang harus. Tapi apalah makna kehebatan jika digunakan untuk menyakiti orang lain? Jangan lupa like video ini, serta subscribe bagi saudara yang belum, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke saudara, sehat terus, bye.